Fitri bilang ke saya, Bang, di handphoneku ini banyak bukti-bukti bagaimana Loli itu mengalami perilaku yang diduga perilaku buruk dari seorang ibunya. Saya selama ini malas saja, Bang. Tapi saatnya sekarang saya akan bersikap dan akan lantang menyuarakan. Karena bagi saya, ya, NM itu nggak ada apa-apanya. Memang saya baru lihat di dunia ini ada orang di bawah umur pulangnya dimaki-maki. Saya baru lihat di dunia ini ada orang yang setia menemani dia sejak ditahan sampai sidang. Belakangan itu dihujat. Mana ada sih manusia yang tidak punya kelemahan, bro? Kalau kita sudah dekat, udah kayak suami istri, ya kita bangun tidur wajah kita ketahuan, kita mau tidur apa yang kita lakukan ketahuan, keseharian apa itu mau dibuka-buka, ya masing-masing orang punya privacy yang Anda harus tutup. Jadi menurut saya, ya memang sudah saatnya orang-orang seperti perilaku NM ini harus dihentikan. Mana ada orang tiap saat bicara musuhi orang. Saya nggak lihat nambah teman dia, yang ada berkurang. Serang sana, serang sini, kaget-kaget. Tiba-tiba Iis Dahlia diserang. Tiba-tiba Sheila Saukia diserang. Ini kita kayaknya nggak percaya, tapi terjadi. Nah sekarang, saya bilang baik Sheila Saukia, baik yang lain, kalau duduk Iis Dahlia, kalau kalian nggak nyaman, datang ke saya. Tugas kita satu sekarang, ya, memberangus perilaku buruk seorang anak manusia yang suka menghina orang lain dan dia merasa paling super. Di dunia ini yang saya kenal sekarang hanya ada dua. Satu inisialnya pengacara HP, yang kedua seorang perempuan yang katanya artis yaitu NN. Dua-dua ini bisa dikasih pelajaran. Begitu. Bang terkait Fitri ini kan kan sudah sempat ngobrol 4 bulan ini. Apakah ada omongan ke arah kayak menjadi lawyernya Fitri kah apa gimana, Bang? Kalau itu sudah lama kami berteman dan teman dia lawyer juga ada. Nah, kami sudah pernah komunikasi. Nah, tentang lawyer dan lain sebagainya nanti kami bicarakan. Tapi yang pasti untuk kasus Fadel, adik saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya. Dengan catatan dia minta agar LM dihadirkan agar apa yang dia sampaikan itu tidak jatuhnya fitnah, agar terkonfirmasi kata-kata dia itu bukan fitnah, bukan tuduhan, sehingga terkonfirmasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena Loli sedang berada di safe house, kami akan coba atur nanti dengan penyidik. Tapi yang saya minta penyidik, Pak Kapolres, Pak Kasareskrim, Ibu Kanit dan penyidik, jangan buru-buru. Kalian sudah sekali menaikkan sidik, itu menurut saya buru-buru. Apalagi TSK, saya pastikan kami akan melakukan pra-peradilan kalau ditersangkakan sebelum diperiksa yang kami minta dan sebelum gelar perkara khusus. Dan penyidik itu akan kami laporkan bukan saja ke Polda tapi juga ke Mabes Polri. Saya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kasus Fadel ini, materi juga tidak, tapi ini adalah demi rule of law dan Polri yang presisi. Gitu. Jadi relevansinya apa, Kak Fitri? Relevansinya apa? Kak Fitri juga beberkan di chat kalau Loli mau mengaktifkan seperti ini. Itu dia sudah sampaikan ke saya, setiap yang dia tuangkan benar. Kalau dia sudah up ke media berarti benar. Dan itu nanti akan kita uji. Maka saya katakan semakin kuat kami untuk melaporkan dia ke Komnas HAM, ke kepolisian. Ada ancaman pembunuhan. Apakah anak di bawah umur terus dibawa di safe house? Anda bilang seolah-olah Anda orang paling benar menjadi seorang ibu atas nama ibu anak di bawah umur 18 tahun depan sekarang udah 17. Itu bukan anak-anak lagi. Karena perubahan undang-undang saja. Dulu 17 itu udah dewasa kan? Nah, mungkin itu gitu. Kalau dalam ajaran agama Islam kalau perempuan sudah haid, dia sudah bisa berumah tangga, 13 tahun sudah menstruasi dia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah etika hukum yang ada di Indonesia. Kalau secara agama anak itu udah boleh mengambil hidup sendiri gitu. Tapi yang pasti kenapa LM begitu? Diduga di UK punya pacar 3. Di sini sebelum berangkat ke Indonesia tanpa Fadel berarti ada 5. Dalam dugaan kita laki-laki yang hidup dalam diri dia. Kenapa anak ini begini? Tentu diduga
karena ada sesuatu contoh buruk yang diduga dilakukan oleh ibunya, sehingga dia melakukan itu. Bagaimana dia di dalam rumah itu, Dek? Itu sudah ada cerita dari Fitri ke saya. Nanti di penyidik akan kita ungkap. Agar penyidik yakin bahwa anak ini begini karena apa? Kan orang selalu bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Ya, tafsirkan saja itu. Oke, silakan. Oke, jadi relevansinya FS ini apa, Bang? Sudah saya bilang tadi, kita harus melihat rangkaian peristiwa. Kenapa Loli begini? Kenapa Loli di UK dibiarkan begitu? Kenapa Loli pacaran di luar sana? Kenapa dia endorse diduga judi? Apa? Tentu awalnya kan dia diberangkatkan ke UK itu kata ibunya kan untuk sekolah. Tapi tiba-tiba kata ibunya, Loli ini tidak nurut. Nah pertanyaannya, Loli punya argumen, Ibu Eda punya argumen, Eda punya argumen. Oke? Itu membuat kami, pantasan. Kalau begitu, apakah kita dapat percaya bahwa seorang ibu dari LM itu begitu terhadap anaknya? Apakah mungkin? Kan itu pertanyaannya. Nah, setelah mendengar cerita Fitri ke saya dan mendapat informasi, ya saya tambah yakin. Artinya ada rangkaian peristiwa dari perbuatan ibunya kepada anaknya, membuat anaknya begitu. Justru kami melihat sosok Fadel dan keluarga bisa menyelamatkan Loli. Kok malah Lolinya diserang dan Fadelnya? Ini menurut saya jadi nggak bisa. Karena itu tindakan aborsi, tindakan pelecehan seksual jangan coba-coba paksakan. Karena itu harus ada bukti yang nyata. Gitu. Seandainya itu ada terbukti gitu, Bang? Hah? Gimana, Bang? Kalau memang ada terbukti, Terbukti apa? ada bukti-bukti yang Saya sudah bilang, untuk kami percaya dengan bukti itu lakukan gelar perkara khusus biar kita adu data. Kan sudah saya bilang, pengacara dia, sayangnya sekarang nggak tahu saya, Fahmi kemana ya? Nggak pernah nongol lagi, udah hampir 2 minggu. Biasanya di Polres. Dulu Fahmi bilang bahwa korban adalah Loli, benar tidak? Nah kalau Loli korban, pelakunya siapa? Nah kalau Loli mengatakan dia tidak korban, lalu dia yang melakukan tidak ada keterlibatan klien kami, kenapa dilibatkan klien kami? Terus kalau dia melakukan kejahatan, emang atas nama anak di bawah umur dia lolos? Nggak bisa juga. Anak di bawah umur ada bunuh orang, proses hukum. Nggak bisa gitu-gitu. Gitu. Jadi ini sikap tegas kami sebagai kuasa hukum agar rule of law on the track. Sekali lagi saya katakan, dalam teori hukum, lex neminem sigit et imporia sibat. Apa itu artinya? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan kau paksakan seolah-olah dia melakukan. Itu tidak boleh. Begitu. Apa sih Bang yang diceritakan oleh Fitri, Bang? Ya saya nggak bisa buka semua. Tapi yang pasti apa yang dia buat di Instagram, itu dia sudah ceritakan ke saya. Dan masih ada yang serius nanti di pemeriksaan. Biar Fitri yang akan bercerita seluruhnya tentang sosok seorang NF. Kenapa baru akhir-akhir ini ingin berspeak up, Bang? Dia sudah tidak tahan. Saya sudah lama itu bilang, kamu tahan nih, begini terus kamu diserang gitu. Ya bang, saya kan nggak ada kepentingan bang, ada waktunya. Memang dia bilang ke saya begini, waktu itu kan disindir-sindir kan, nggak sebut nama kan. Nah, dia bilang ke saya, ya ada istri saya tahu. Bang, kalau aku disebut nama, aku pasti sikat. Tunggu, kamu pasti disebut nama. Benar, disebut nama. Sebulan yang lalu kan, diserang diam-diam. Nah, tiba-tiba semalam, saya nggak tahu, tiba-tiba dia up. Setelah itu kami berteleponan. Artinya apa? Ya kesabaran manusia ada batasnya. Saya heran ya, NM ini serang-serang Fitri untuk apa? Kan nggak pernah Fitri jelek-jelekin dia. Nggak pernah. Setahu saya ini, Iis Dahlia juga nggak pernah jelek-jelekin dia. Sheila Shauqiah nggak pernah jelek-jelekin dia. Saya nggak pernah jelek-jelekin dia. Tapi kami semua diserang-serang nih. Maka saya bilang Sheila Shauqiah, Iis Dahlia dan lain, ayo kumpul ke saya. Orang ini, saya udah bilang di Indonesia ini yang saya lihat dua ini nih. Inisial seorang pengacara HP dengan NM. Ini masih diberangus. Tindakannya kan ini agak lain kalau bahasa Medannya. Diduga suka merasa paling super di Indonesia. Nggak ada. Hukum harus tegak lurus. Saya dukung pernyataan Presiden Prabowo. Jangankan orang-orang seperti ini. Koruptor saja dia peringati. Tidak beres, saya cari harta kalian. Hukum harus tegak lurus. Begitu. Bang, boleh video call sama Pak Fitri? Dia tadi lagi meeting, pagi komunikasi dengan saya.
Jangan. Oke, cukup. Bang, Fitri sempat ngelapor di Polres Tangsel, bener nggak sih Bang? Kenapa? Fitri sempat ngelapor di Polres Tangsel. Saya dapat laporan itu, tapi beliau nggak mau jelaskan ke saya. Pada waktunya nanti dia akan datang, ke Polres bersama dengan kami. Nanti silakan kalian tanya kepada beliau. Dan apa yang saya sampaikan ini konfirmasi kepada beliau bahwa beliau sudah, adik saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya menjadi saksi yang meringankan bagi Fadel. Oke, cukup. Oke, Bang. Ya. Bang,